Kalian wajib tahu konsepnya seseorang yang cintanya tidak sungguh-sungguh kepadamu. Maka dia akan berkata, kalau jodoh tidak akan kemana, biarlah waktu yang akan menentukan kita. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, cinta itu tidak bisa dinanti-nanti. Ambil dia dengan penuh keberanian atau lepaskan dia dengan penuh keikhlasan. Jadi tentukan dari sekarang. Lamar dia dengan penuh keberanian atau pilih lepaskan dia dengan penuh keikhlasan. Tidak perlu menjelaskan pada seseorang tentang diri kita. Lakukanlah apa yang baik menurut kita, asalkan tidak merugikan mereka. Biarlah mereka yang menilai. Karena apapun yang kita lakukan, tetap saja ada cacian, tetap saja ada hinaan, tetap saja menjadi bahan gibahan, dan akan tetap mendapat pujian. Yang penting teruslah berbuat baik dan lakukan kebenaran. Karena setiap kebaikan dan sebuah kebenaran tidak perlu pembuktian. Banggalah dengan siapa dirimu. Jangan malu dengan cara orang lain melihatmu. Jadilah dirimu sendiri, karena dokumen asli lebih berharga daripada fotokopi. Kamu dilahirkan untuk jadi apa adanya, bukan harus menjadi sempurna. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Sekaya apapun seorang suami, tidak bisa menjaminkan istrinya bisa setia. Dan secantik apapun seorang istri, tidak bisa menjaminkan suaminya tidak selingkuh. Yang bisa mencegah semua itu bukanlah harta dan rupa, melainkan rasa takutnya kepada Allah. Sejak lahir sudah disetting untuk menjadi ustadz. Karena dulu waktu almarhumah emak saya mengandung saya dalam perutnya, sakit-sakitan saya, diperiksa oleh dokter, kata dokter ini janinnya ini udah mati di dalam, mau dioperasi, mau dikeluarkan dari dalam perut. Lalu kemudian dibawa kepada seorang kiai ulama, tuan guru, Tuan Syekh Muhammad Ali namanya. Datang ke Tuan Syekh Muhammad Ali, bacalah surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. Inna 35 sampai 37, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, jadikanlah anak yang ada dalam perutku ini nanti kalau dia lahir akan menjadi muharrar. Almarhumah emak ini tak tahu entah apa arti ayat itu, karena dia orang kampung tak sekolah. Dibacanya saja, percaya saja sama kiai, percaya saja sama ustadz, dibacanya pagi, petang, siang, malam. Kalau dipuji orang, Allahu Akbar. Karena kalau kita tidak membesarkan Allah, mengembang lubang hidung kita. Saya kalau dipuji orang kan gitu, Masya Allah Ustadz ini Ustadz yang masih muda dan luar biasa. Terasa itu udah mulai agak-agak membesar. Allahu Akbar. Gitu ya. Ibu pun gitu juga kalau dipuji orang, ibu anaknya cantik ya, langsung cepat Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan langsung, anak ibu ini cantik ya, siapa dulu mama? Habis lagi kita. Orang yang paling jelek perilakunya adalah, pertama, ketika dia marah kepadamu, maka semua kebaikanmu dia hilang. Kedua, setelah itu dia bukakan segala rahasiamu, dia lupa bahwa engkau dulu ada pernah hubungan baik. Dan yang paling mengerikan yang ketiga, dan dia buat kata-kata yang sebenarnya tidak ada pada diri. Percayalah, suatu hari nanti akan ada seseorang yang akan menerimamu dalam kondisi apapun. Dia akan melihat segala kekuranganmu, keburukanmu, rahasia di masa lalumu, dan kamu akan terkejut saat dia memilih untuk tetap tinggal bersamamu. Semakin lurus niat, semakin kencang cobaannya. Tetaplah berusaha, kelak semesta akan memberikan sebuah kejutan yang tidak terduga. Allah tidak mengubah akhir baik dari tujuanmu. Allah hanya memberi jalan yang berliku agar ada cerita di setiap perjuanganmu. Percayalah, tidak ada sabar yang sia-sia. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagimu. Semakin tua usia, semakin aku menyadari bahwa aku tidak butuh perselisihan, perdebatan, drama, dan juga tekanan dalam hidup. Aku hanya ingin bahagia. Yang kubutuhkan sekarang adalah kesehatan yang baik, teman-teman yang baik, keluarga yang baik. Dan satu hal, aku tidak pernah memaksakan seseorang untuk tetap tinggal di hati. Jika ingin pergi, pergilah. Jangan pernah memaksakan jika sudah tidak ada kenyamanan.
cara membalas terbaik kepada orang yang pernah menyakiti kita, bukan menyakitinya lagi. Kalau orang nyakitin kita, kita nyakitin dia lagi, sama atau enggak? Jadi sama kan? Justru kita harus jadi seseorang yang ketika dia lihat dia sekarang, atau kita lihat dia sekarang dan dia lihat kita sekarang, dia akan bilang begini, ya Allah, coba dulu aku nggak ninggalin dia ya. Itu. Tapi sorry ya, sorry. Aku, kamu, Tiga hal yang sangat mahal dari orang-orang yang lemah. Yang pertama adalah doa. Jangan sampai kita terkena doanya orang yang lemah. Jangan sampai kita terkena doanya orang yang miskin. Jangan sampai kita terkena doanya orang yang sakit. Jangan sampai terkena kita doanya orang yang terzalimi. Karena doa mereka tanpa hijab. Walaupun orang kafir, kalau dia terzalimi, dia tersakiti, dia lemah, ditindas, ngangkat tangan memohon, tanpa hijab Allah akan turunkan daripada azab. Doa orang miskin ini mahal. Yang kedua, salat mereka lebih kualitas. Kenapa? Karena kebanyakan salatnya orang fakir miskin itu lebih khusyuk daripada kita. Karena kita Allahu Akbar bikin mobil sudah ditapa burung, Allahu Akbar sawah ini apa nanti, Allahu Akbar hujan apa enggak. Kalau orang miskin Allahu Akbar apa sih pikir? Lebaring lengakan dia mereka ngakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatnya. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Keikhlasan yang mereka miliki itu lebih daripada yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki harta dan orang-orang yang memiliki kekuatan. Inna syani'aka huwal abtar. Dia yang membencimu, dia yang terputus dari rahmat Allah. Dia yang membenci, dia yang bunuh diri. Jangan pernah nyimpan dendam. Sesakit apapun antum, maafkan. Lalu bilang sama Allah, ya Allah, saya memaafkan dia karena engkau. Kalau ada orang yang pernah datang di hidup kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita, berarti dia bukan orang yang terbaik untuk kita. Maka teman-teman nggak bisa bilang begini, tapi dia terlalu baik. Kalau dia ninggalin kita, berarti dia nggak baik untuk kita. Betul apa betul? Jangan sakiti hatimu sendiri dengan kalimat-kalimat yang menghancurkan dirimu sendiri. Kalau bukan kita yang bangga sama ciptaan Allah dalam diri kita, siapa lagi? Betul apa betul?
Jangan sakit untuk kedua kalinya. Udah mah orang menyakiti kita, dirimu menyakiti dirimu sendiri. Maka seringkali saya bilang gini, kalau ada yang menyakitimu, berarti kita emang gak pantas untuk dirinya. Kita terlalu baik untuknya, dan dia terlalu buruk untuk kita. Kamu tidak akan bisa mencintai bulan tanpa malamnya, tidak akan bisa mencintai matahari tanpa panasnya, dan tidak akan bisa mencintai langit tanpa hujannya. Itu artinya, jika kamu mencintai seseorang, maka kamu harus menerima segala kelebihan dan kekurangannya, seperangkat dengan watak-watak jeleknya, dengan egoisnya, dengan pemarahnya, dengan cemburunya. Jangan coba-coba main hati jika fase ini tidak bisa kamu lewati. Tanda orang bahagia, kata Nabi, 4. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan, sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik, sehingga di mana ada kebaikan dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi. Yang ketiga, tanda orang bahagia, dalam urusan dunia dia lihat ke bawah, sehingga timbul rasa syukurnya. Dengan cara itu jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya yang keempat, tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat dia lihat ke atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Itu, ya Jibril. Jibril menjawab, mereka adalah manusia yang semasa hidupnya memakan daging manusia. Adapun yang dimaksud dengan pemakan daging di sini adalah para pelaku gibah. Hal ini selaras dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami sering mendengarkan ceramah Ustaz di YouTube. Apakah kami yang hari ini alhamdulillah hadir diakui santri Ustaz? Dan apakah nasab kami sampai pada Rasulullah SAW? InsyaAllah. Yang ikut kajian online, offline, yang tersambung kajiannya, terkambung hatinya, mau mengamalkan, InsyaAllah menjadi bagian dari santri kami. Sepanjang satu, mau menjadikan ilmu yang didapatkan untuk membangun ketaatan kepada Allah. Satu. Yang kedua, saling menjaga, mendoakan dalam kebaikan dan tidak mengumbar aib. Yang ketiga, menggunakan ilmu yang didapatkan untuk membangun kemaslahatan dalam berkehidupan, berkhidmat. Kalau memang sudah waktunya, punya rasa, ada ketertarikan, sampaikan. Jangan banyak dipendam lama-lama. Setan bermain nanti di situ. Ya, Quran surah ke-49 ayat 13. Ta'aruf di situ. Ta'aruf, saling di situ. Awas, hati-hati. Ini bukan dari sisi laki-laki saja. Memang umumnya laki-laki mencari, tapi perempuan pun suka ngintip-ngintip. Bukankah Sayyidah Khadijah memperhatikan Nabi SAW? Ya, bukan Nabi yang memperhatikan Sayyidah Khadijah. Nabi diperhatikan Sayyidah Khadijah. Jalan dengan pembantunya, asistennya Maisarah, diceritakan Rasulullah Muhammad itu begini sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan lagi oleh Sayyidah Khadijah setelah mantap dengan akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tolong sampaikan utusan kepada pamannya agar berkenan melamar saya. Makanya buat para perempuan, ketika ada yang datang melamar, ingin berta'aruf, ingin membangun satu hubungan, perkenalan yang lebih dalam lagi, komitmen yang lebih serius lagi untuk membangun rumah tangga, kata Rasul apa pesannya? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau ada laki-laki yang datang, agamanya bagus, akhlaknya bagus, bertanggung jawab, insya Allah ini dua-duanya kalau nyatu nih, akhlaknya bagus, ya, agamanya bagus. Amin, ini jadi doa ya. Amin. Jadi kalau melihat seorang, pertimbangannya ketika ta'aruf itu jangan lagi tampang, jangan lagi harta, jangan lagi nasab. Walaupun Rasul pernah mengatakan tungkahul mar'ah li arba'in ya. Nikahi perempuan, begitu juga perempuan ketika menikahi laki-laki, lihat karena 4 perkara. Hartanya, tampannya, cantiknya, nasabnya, tapi yang paling penting fazfar bizatid taribat siat. Pilih yang paling baik agama. Ya, orang yang paling cepat dapat hidayah
adalah orang yang paling mudah menerima nasihat. Sebaliknya orang kalau dinasehati, dia ngelawan, nyangkal. Kebiasaan dia untuk sulit menerima al-haq, kebenaran. Allah mengujimu dengan apa yang paling kamu cintai. Hartamu, keluargamu, pekerjaanmu. Dan Allah mengujimu dengan apa yang paling kamu takuti. Kamu takut miskin, takut tidak makan, takut begini, takut begitu. Tapi ingat, Allah tidak akan menempatkan kamu di dalam situasi yang tidak bisa kamu atasi. Percayalah kepada Allah. Di setiap langkah, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Apapun yang terjadi kepadamu, biarkan terjadi atas izinnya. Insya Allah akan Allah ganti dengan kemudahan. Hati-hati, jangan sampai pada ketuker antara ujian, azab, dan istidraj. Ujian itu musibah yang datang meskipun kamu rajin beribadah. Tujuannya untuk menguji istiqomahnya kamu dalam ibadah. Kalau azab, musibah yang datang ketika kamu sering berbuat maksiat atau sering meninggalkan kewajiban ibadah. Tujuannya untuk memberikan peringatan kepadamu agar selalu menunaikan hak-hak Allah. Sedangkan istidraj, ketika seseorang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, namun rizkinya berlimpah, sehat secara jasmani, dan urusannya lancar. Istidraj bertujuan untuk memberikan azab yang pedih atas dirimu di hari pembalasan. Senakal-nakalnya kita, seburuk-buruknya kita, bahkan semiskin-miskinnya kita, jangan sampai meninggalkan seseorang atau pasangan hanya karena rasa bosan. Karena bahagia itu bukan karena memiliki segalanya, tapi mau mensyukuri apa adanya. Inna syani'aka huwal abtar. Membencimu, Allah yang akan mengurusnya. Urus salatmu, urus sedekahmu. Membencimu, jangan sampai akal sehat dan hati bersihmu memikirkan musuhmu, karena musuhmu terlalu kotor untuk kau pikirkan. Biarkan itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan kepada kita jangan bergantung pada sebab akibat, bergantunglah kepada penyebab semua akibat. Ya, jangan bergantung kepada sebab akibat, bergantunglah kepada penyebab semua akibat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslim nomor satu adalah pasrah, nyerah, dan hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya muslim. Menyerah di hadap kekuasaan Allah, menyerah di hadapan rezekinya Allah, menyerah di hadapan kemuliaannya Allah, hanya bergantung dan mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bil ma'rufin aw tasrim bi ihsan. Handoko Setiawan bin Jemono, saya nikahkan Selvia Veronica binti Arlan dengan engkau, yang mana bapaknya selaku wali nikah telah mewakilkan kepada saya
dengan maharnya seperangkat alat tolak dan uang 1.100.523 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Sylvia Veronica binti Arlan dengan maharnya seperangkat alat tolak dan uang 1.100.523 rupiah dibayar tunai. Bagaimana saksi? Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrim bi ihsan. Handoko Setiawan bin Jemono, saya nikahkan Sylvia Veronica binti Arlan dengan engkau, yang mana bapaknya selaku wali nikah telah mewakilkan kepada saya dengan maharnya seperangkat alat tolak dan uang 1.100.523 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Sylvia Veronica binti Arlan dengan maharnya seperangkat alat tolak dan uang 1.100.523 rupiah dibayar tunai. Bagaimana saksi? Besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Kalau Allah sudah mengatakan dosa sebesar apapun kamu, saya ampuni. Pernah mabuk, pernah zina, pernah salah, silahkan ke sini mendekat, saya ampuni kamu. Kalau Allah sudah memberikan itu semua, kita nggak mau juga minta ampun, dengan cara apa lagi mesti diampuni? Seseorang menjadi pintar karena dia sering belajar. Seseorang menjadi paham akan sebuah persoalan sebab dia juga pernah mengalami. Seseorang menjadi dewasa dalam menghadapi problema karena dia pernah melewati. Percayalah, seseorang yang terlihat kuat adalah dia yang dibentuk dari hal-hal yang menyakitkan. Apa yang harus kita sombongkan di dunia ini? Uang, rezeki dari Allah, harta akhirnya ditinggal juga, paras rupa pada akhirnya tua juga, teman banyak di alam kubur sendiri juga. Terkenal tidak akan selamanya, pandai hanya titipan dari Allah. Pangkat di akhirat tidak berguna, derajat di mata Allah tidak ada artinya, hanya amal ibadah yang akan menolong kita pada akhirnya. Ternyata ketenangan bukan didapat karena makanan, karena ketenangan bukan di perut, ketenangan bukan didapat lewat minuman, karena ketenangan bukan di tenggorokan leher, tapi ketenangan berada di dalam hati. Di mana letak tenang? Ayatnya dibacakan ananda kita tadi, huwallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Kemana? Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang beriman. Orang yang mencari kejelekan orang lain itu sebetulnya karena hatinya jelek, matanya kotor, sehingga bisanya hanya melihat kejelekan orang. Maka sesungguhnya kalau orang kerjaannya mencari kejelekan orang, memang dirinya jelek.
Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah.